Selamat datang Mas Angga. Iya, Mas Inung. Bagaimana kabarnya? Baik, Mas. Baik ya. Baik, sehat. Oke. Ini rasanya Arahim sedang kejatuhan bulan. Wah, Wah, karena Pak. ini Bapak Airlangga Wah, Pribadi Kusman mau iya, hadir di sini. iya. Dan saya sowan ke guru saya, Mas Inung. Oke, saya jadi ingin memperkenalkan kepada pemirsa Arahim ID Official. Jadi tamu kita sekarang ini adalah Bapak Airlangga Pribadi Kusman. Biasanya kita panggil dengan Mas Angga. Nama kerennya Mas Angga. Panggilannya Mas Angga. Mas Angga ini adalah dosen di Ilmu Politik Universitas Airlangga Surabaya, Iya. sekaligus pernah menjadi anggota BPIP. Kemudian dia juga founder dari Inisiatif Institute Surabaya. Iya. Kemudian juga founder dari kajian apa enggak? Di bawah bendera revolusi. Kajian di bawah bendera revolusi. Iya. Jadi hari ini kita akan membicarakan tentang masalah Pancasila. Karena Ah, ini bulan Juni ini Mas Angga. iya. Jadi kalau saya menghadirkan Mas Angga di sini, saya kira otoritatif untuk bicara tentang Pancasila. Jadi saya ingin mengawali seperti ini. Enggak. Beberapa waktu yang lalu Iya. kita sedang berada dalam situasi hingar-bingar tentang Pancasila. Karena ada orang yang merefer Pancasila itu ke 1 Juni, Iya. ada sebagian yang merefer Pancasila ke 18 Agustus. Bahkan kemudian isunya macam-macam, sampai kepada Ekasila, sampai kepada ketuhanan yang berkebudayaan, Oh, iya. macam-macam. Iya. Dan kemudian ini saling tuduh, saling tuduh. Nah, menurut Mas Angga, sebetulnya ada nggak perbedaan substansial jika kita berbicara tentang sejarah Pancasila ini antara Pancasila yang lahir di 1 Juni dengan Pancasila yang pada akhirnya disahkan sebagai ideologi bernegara di Indonesia pada saat tanggal 18 Agustus. Ada nggak sih sebetulnya perbedaan substansialnya? Ya, kalau kita lihat itu perbedaan antara Pancasila 1 Juni dan yang diresmikan Mhm. itu tidak lebih dari perubahan-perubahan dan perbedaan-perbedaan dari posisi masing-masing. Nah, Oke. gitu, dan penjelasan-penjelasan yang lebih menggunakan bahasa Indonesia yang tepat Mhm. ketika diresmikan menjadi besar negara pada 8 Agustus Iya. dari 1 Juli. Tapi kalau kita melihat pada esensinya, saya melihat tidak ada substansial di dalamnya. Kalau kita melihat misalnya sila pertama kebangsaan, katanya Mhm. Bung Karno, itu sebenarnya merujuk pada persatuan Indonesia. Sila Oke. kedua internasionalisme, itu kan di bahasa Indonesia kan secara lebih jelas kemanusiaan yang adil dan beradab Oke. gitu. Kemudian sila ketiga menurut 1 Juni itu bicara tentang uh, tentang demokrasi, Mhm. yang itu sebetulnya merujuk pada sila keempat. Sila keempat ya. Iya. Kemudian sila keempat dari Bung Karno bicara tentang keadilan sosial, itu merujuk pada sila kelima dari Pancasila, dan ketuhanan itu merujuk pada sila pertama dari ini. Ya, kalau saya lihat bahwa mudahnya gini, Mas, istilahnya Pancasila itu lahir Mhm. 1 Juni, bicarakan sebagai sebuah rumusan politik untuk menjawab pertanyaan tentang dasar negara. Tapi kemudian diresmikan tanggal 18 Agustus. Jadi istilahnya itu kalau misalnya bayi, ya, kita punya anak itu lahir 1 Juni dan dituliskan akte kelahirannya itu tanggal 18 Agustus. Sebenarnya as simple as that. Semudah itu sebetulnya. Nah, Tapi itu isunya kan bisa macam-macam ya. iya, iya, Karena betul. isunya itu begini. Kalau kita Ya. merujuk ke Pancasila 1 Juni, itu sebetulnya bukan Pancasila. Itu Ya. adalah Soekarnoisme. Waduh, yang pernah dengar kan? Iya, 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 Pernah betul, dengar. betul. Ya. Jadi kalau kita ingin merespons Hmm. atas tuduhan itu harus bagaimana narasinya? Jadi gini, kalau saya coba amati ya, dari pidato lahirnya Pancasila itu sendiri, Bung Karno tidak pernah menyatakan dirinya sebagai penemu dan pencipta Pancasila.
dia mengutarakan bahwa pidato lahirnya Pancasila itu dia menempatkan sebagai penggali Pancasila. Nah, ini yang menarik sebetulnya. Ketika Bung Karno bicara bahwa saya menggali Pancasila dari pengalaman historis, pikiran dari apa yang terjadi menjadi pengalaman bangsa ini, dan kemudian di atasnya dibangun Republik Indonesia. Seperti itu. Artinya apa? Dia bilang bahwa dia bukan sebagai penemu ideologi Karnoisme yang identik dengan Pancasila. Bung Karno itu hanya menjelaskan bahwa ini loh rumusan dari pengalaman yang banyak sekali menghadapi kolonialisme Belanda, pengalaman perjuangan dari era-era sebelumnya yang kemudian dia kondensasikan. Jadi dia rapatkan, dia mampatkan hingga muncul dari proses penggalian itu yang disebut sebagai Pancasila. Nah, dari situ saya berpikir tidak perlu ada persoalan atau kemudian kecurigaan yang terlalu berlebihan bahwa ini Soekarnoisme. Karena begini, Ya, Mas Angga udah pasti pasti mendengarkan. ya. Jadi saat ini itu secara umum kita akan dihadapkan pada dua kelompok atau tiga kelompok. Iya, iya. Satu kelompok yang pokoknya Pancasila, Oke, ya, ya. gitu. Kelompok kedua adalah kelompok yang Pancasila ini harus menjadi instrumen evaluatif dari bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk Betul. untuk mengkritisi rejim Ya, secara sehat. secara sehat. Tapi juga ada kelompok yang ketiga, yaitu yang mengkritisi rejim, Ya, tapi sebetulnya ini hanya mantel saja karena yang ditolak adalah Pancasilanya. ya. Nah, kayak gitu ya. Ada menurut saya kelompok-kelompok kayak gitu. Nah, dalam konteks seperti ini, itu Pancasila itu harus ditempatkan seperti apa sih? Kalau kita mau menggali filosofinya Pak Karno dulu, Pak iya. Karno ketika menggali Pancasila Iya. ya. Jadi gini, kalau saya mungkin melihat bahwa kita coba uh, flashback ya ke belakang, terus kemudian kita melihat secara cermat posisi dari masing-masing kelompok. Iya. Kalau saya sebetulnya lebih melihat bahwa posisi yang tepat itu adalah posisi yang kedua. Nah, yang posisi yang bermasalah adalah posisi yang satu dan ketiga. Oke. Posisi yang ketiga, mereka melihat itu Karno itu dalam frame sebagai tokoh utama dari satu kelompok identitas politik tertentu. Dalam artian bahwa ya kalau bicara Soekarno ya adalah bisa dikatakan musuh politik kita ya gitu dengan turunan-turunannya gitu. Jadi di awal sudah tidak fair dalam melihat Soekarno. Nah, dari situ misalnya selalu dicari-cari kesalahannya dari Soekarno yang sebetulnya tidak tepat ketika kita melihatnya dalam konteks posisi historis dari Soekarno, sejarah dari Soekarno. Contohnya begini, Soekarno itu karena dia tokoh sekuler, dia anti terhadap politik agama, anti terhadap misalnya artikulasi politik Islaman misalnya. Ya. Tapi kalau kita coba cermati ya, seperti dalam pidato-pidato yang muncul pada era rapat BPUPKI, kita akan bisa melihat dari para orator, para yang menyerukan pidato-pidato tadi, bahwa pidato Soekarno lah yang memberikan respek dan penghormatan luar biasa terhadap eksistensi kekuatan politik Islam. Karena di dalamnya dia mengutarakan bahwa kalau misalnya umat Islam ingin memperjuangkan aspirasi politik mereka sesuai dengan ajaran Islam, maka perjuangkan itu di parlemen. Nah, itu tidak ada dalam pidato-pidato sebelum Soekarno. Penghormatan terhadap aspirasi politik keislaman, dan juga dan demikian juga dia bilang kalau misalnya kaum Kristen ingin memperjuangkan ajaran mereka, perjuangkan di parlemen. Artinya Pak Karno ini respect terhadap keberadaan politik-politik identitas selama mereka memperjuangkannya dalam perspektif kebangsaan dan demokratis. Oke, nah terhadap tuduhan begini, bahwa Soekarno ini
sangat dekat dengan kekuatan politik komunis. Oh, oke. Bahkan di salah satu tulisan dia di bawah bendera revolusi, Iya. itu penggalian atas nilai-nilai kebangsaan yang kemudian diwujudkan ke dalam Pancasila. Dia menyebut ada 3 arus penting. Oh iya. Yang pertama nasionalis, Iya. komunis, dan Islam. Islam. Iya. Yang pada saat dia berkuasa itu juga diwujudkan ke dalam kebijakan politik nasakomnya. Nah, kayak gitu. Oke. Sehingga dalam tuduhan banyak orang, Soekarno nggak bisa berkelit bahwa dia sebetulnya juga adalah menjadi bagian. Sekalipun tidak kekuatan politik komunisme, dia tidak menjadi bagian langsung kekuatan politik komunis waktu itu, Iya. tapi dia sangat bersahabat. Ya, ya. Oke. Oleh karena itu menjadi mudah sekali untuk menuduhnya bahwa ya kekuatan komunisme itu sebetulnya menjadi bagian dari politik Soekarno itu sendiri. Oke. Wah, ini kebiasaan Mas Inung dari dulu ini kalau pertanyaan kritis ini. Jadi kita menjawabnya harus benar-benar serius untuk ini. Meskipun santai ya, Mas. Iya, nggak boleh serius. Nggak Di boleh sini serius, boleh ya. serius. Pertanyaan kritis tapi menjawab dengan santai. Nah, ini. Gaya khas dari Mas Inung. Gini Mas, kalau saya lihat gini ya, mengenai pidato pertama. Tulisan dari Bung Karno di bawah bendera revolusi. Itu judulnya Nasionalisme, Islamisme. Ya. Beliau ini bukan dalam konteks semata-mata sebagai politisi ketika menulis. Ya. Beliau juga menempatkan sebagai observant. Ya, ya. Dalam melihat bahwa dalam kenyataan politik pergerakan nasional pada waktu itu, kekuatan-kekuatan ideologis apa yang dominan? Ya. Sehingga dia menyebut ada 3 hal, ada nasionalisme, Islamisme, marxisme. Dan kemudian dia juga melihat dalam waktu itu kelompok-kelompok tadi yang eksis dan sangat berpengaruh itu pada kenyataannya dalam proses yang berlangsung itu berbenturan satu sama lain. Iya, benar. Jadi ketika mereka ini menempatkan bahwa ideologi mereka yang terbaik, mereka kemudian mengutamakan ideologi mereka itu dan tidak kemudian membangun persatuan bersama. Nah, Bung Karno mengutarakan apa yang dihadapi oleh kaum nasionalis, apa yang dihadapi oleh kaum Islam, apa yang dihadapi oleh kaum Marxis itu sama-sama menghadapi ketertindasan, sama-sama menghadapi eksploitasi. Nah, kalau kita ini mau merdeka, mau memperjuangkan kemerdekaan, kenapa nggak bersatu? Itu istilahnya. Dan beliau menggunakan untuk menyatukan itu bahasa-bahasa dari setiap kelompok tadi. Bahasa terhadap kaum nasionalis, bahasa terhadap kaum Islamis, dan bahasa terhadap kaum Marxis. Gitu. Nah, di sini artinya poin utama dari Soekarno itu bukan dia terafiliasi dalam satu kekuatan politik misalnya kaum komunis, bukan. Iya. Tapi beliau mengutarakan bahwa ini gimana nih kita berhadapan dengan musuh yang sama, pengalaman kita sama, dan kalau kita mendiskusikan itu dari perspektif ideologi masing-masing, kita bisa bersatu loh gitu. Oke. Kita bisa melawan bersama. Kenapa nggak seperti itu kira-kira kayak demikian? Jadi sebetulnya juga nggak fair ya Iya, mengadili Soekarno dari situasi politik kita sekarang Iya. yang kita ini tumbuh dalam trauma Betul. politik 65 65. yang mengharamkan komunisme sebagai kekuatan politik di Indonesia. Ya, betul. Karena sebelum itu sebetulnya kekuatan politik komunis, ideologi Marxisme itu menjadi bagian dari dinamika Iya, kebangsaan. dari Real proses ada. dialektik dari kebangsaan. Iya, Indonesia. jadi kalau diadili dari sekarang nggak Betul, fair. Gitu. nggak fair. Apalagi kita tumbuh dalam trauma politik pasca 65 Iya, ya. iya. Karena beberapa yang lalu saya juga ini nih ada kawan bahwa ya sebetulnya rejim sekarang itu adalah rejim hibernate dari rejim komunis Orde Lama. Wah, kayak gitu loh. Ngerti sekali itu ya. Oh iya. Ngeri. Iya. Oke, gini, Mas Angga. Mungkin bisa saya tambahkan. Iya, silakan. Saya tambahkan sedikit sebenarnya bahwa ini terkait gini. Salah satu stigma yang muncul itu kan bahwa dalam pidato 1 Juli 1945 karena beliau mengutarakan ketuhanan itu pada sila terakhir. Iya. Itu anggapannya kemudian dianggap bahwa Bung Karno itu kurang respect terhadap ketuhanan gitu. Nah, ini juga perlu saya pikir perlu kita
diskusikan dengan jernih. Pertama itu, Pak, harus dilihat Bung Karno itu berpidato tanpa teks. Waktu itu dengan bahasa yang sangat indah. Bahkan ada yang bilang bahwa pidato itulah adalah masterpiece dari tulisan-tulisan Bung Karno, dari pikiran-pikiran Bung Karno. Nah, Mas Mas Inung ini kan santri ya, jago ceramah. Aku Jago santri ya enggak? Pokoknya santri. Ustadz. Ustadz tuh kan tahu ya, kalau misalnya kita ceramah gitu kan. Kalau kita kemudian berbicara, pamungkasnya itu kan taruh yang terakhir. Oh, Ya, iya. apa? Iya, Dia iya. menempatkan ketuhanan. Dan kedua ini yang menarik. Kalau kemudian setelah saya analisa, ketika Bung Karno kemudian mengutarakan 4 sila sebelumnya dari kebangsaan, kemerdekaan, dan dia tutup dengan ketuhanan. Dia sedang mengunci bahwa sila-sila ini kemudian dikunci dengan ketuhanan. Karena apa? Nah, ini pendapat filosofis dari Bung Karno yang menarik kalau kita pahami dalam kursus-kursus politik. Pertama, dia mengatakan gini, 4 sila ini adalah rumusan kemanusiaan. 4 sila ini adalah rumusan pikiran-pikiran rasional di manusia. Nah, harus dikunci dengan kesadaran bahwa manusia itu relatif. Bahwa yang absolut, yang maha tahu, yang maha benar hanya Tuhan. Jadi yang Ustadz itu aku apa kamu enggak? Saya belajar dari Mas Inung. Sehingga dia bilang begini, kemanusiaan, ya, internasionalisme misalnya, kalau tidak diikat bahwa manusia itu relatif, yang absolut hanya Tuhan, itu akan menjadi kemanusiaan yang menusuk kemanusiaan itu sendiri. Kayak problem revolusi Perancis, berdarah-darah kan, atas nama kemanusiaan, banyak orang aristokrat dipenggal di gilotin. Kayak gitu. Contohnya misalnya Iya. kebangsaan yang absolut jadinya fasisme. Keadilan yang absolut jadinya komunisme. Nah, kesadaran bahwa setiap rumusan politik, rumusan nalar kita itu terbatas, bahwa yang lain itu bisa benar sementara kita salah. Itu Bung Karno tempatkan dengan kuncian sila ketuhanan. Sila di ketuhanan. akhir. Jadi itu kuncian ya. Iya, kuncian. Tapi masalahnya begini Bapak Angga, sekarang ini. Iya. Apa sih pentingnya Pancasila dalam Nah, itu. dalam Iya, iya, kehidupan iya, kita betul. sekarang? Mm-mm. Jadi begini, kita nggak bisa menutup mata. Mm. Dalam sejarahnya, Hmm. Pancasila itu bisa betul-betul menjadi alat tembak Mm. dari kekuatan kritis, Iya, betul. gitu. Pokoknya selama Orde Baru kita tahu. Iya. Dan kemudian sekarang juga naga-naganya mulai memainkan politik yang sama, mulai memainkan politik yang Iya, sama. iya. Jadi Pancasila itu bisa menjadi retorika politik untuk menghancurkan nalar kritis yang awalnya dia muncul dari pemikiran kritis. Iya. Mm. Lalu kalau hanya untuk kayak ginian, apa gunanya Pancasila sekarang? Gitu ya. Oke, saya jawab begini, Mas. Kalau kita kembali pada pidatonya Soekarno, katakan dia bahwa pidato saya ini adalah jawaban dari pertanyaan penting Ketua PBB Dr. Rajiman Diningrat. Dr. Rajiman itu bilang, atas landasan dasar negara apa Indonesia ini mau dibangun. Nah, artinya apa? Bung Karno itu mengutarakan yang dia bilang Weltanschauung itu, apa filosofi Grundslag itu adalah political reason. Saking semangatnya. Jadi political reason. Jadi mau dia bilang nalar politik apa untuk membentuk republik ini. Nah, sebagai nalar politik, maka kemudian Bung Karno bilang bahwa republik ini diciptakan dan diselenggarakan harus berdasarkan pada sila-sila prinsip-prinsip dasar seperti yang dia sebutkan. Mulai dari kalau yang diutarakan Bung Karno itu kebangsaan, internasionalisme, persatuan, demokrasi, terus kemudian keadilan sosial, dan kemudian sila seperti sekarang, dia mau bilang bahwa negara ini harus dikelola, harus dipantau, kontrol, harus dikritisi bahkan berdasarkan prinsip-prinsip ini. Jadi bukan sebaliknya. Nah, problem tadi yang Mas Inung bilang bahwa sejak 65 yang terjadi itu bahwa prinsip-prinsip dasar di mana seluruh masyarakat harus berpartisipasi dan melakukan kontrol terhadap republik
berdasarkan prinsip Pancasila ini dibalik, Mas. Hmm. Jadi ini sebagai alat legitimasi negara untuk mempertahankan kekuasaan dan merawat kekuasaan dengan cara mengontrol dan mengawasi kehidupan masyarakat berdasarkan Pancasila. Sehingga pada Orde Baru yang kita lihat Pancasila itu kemudian menyebar sebagai the culture of fear, Iya, sebagai budaya ketakutan. ketakutan. Nah, ini yang sebetulnya warisan tentang model-model cara memahami Pancasila yang seperti Orde Baru ini yang masih tetap terjadi, bahkan warisannya sampai saat ini. Iya. Jadi kelompok yang pertama tadi itu jadinya gitu. Nah, mestinya posisinya ditempatkan kalau misalnya ada pertanyaan, kenapa sih kok misalnya ketimpangan sosial di Indonesia ini begitu besar? Nah, itu. Gitu kan? Kenapa 1% Iya. orang di Indonesia itu menguasai kurang lebih 50% dari kemakmuran? Iya. Nah, kenapa 4 orang paling kaya di Indonesia itu hartanya dan kemakmurannya sama dengan 100 juta orang di Indonesia? Ada yang salah nggak nih? Kalau dilihat dari kita ingat, prinsip sila kelima itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi sebetulnya kita ini menggunakan Pancasila secara terbalik. Iya, itu. Semestinya Pancasila itu menjadi alat untuk mengkritisi penyelenggaraan Penyelenggaraan pemerintahan dan negara. Betul. Tapi justru digunakan oleh penguasa untuk menyingkirkan kelompok yang berbeda. Kelompok yang berbeda dan kemudian melakukan pengawasan penuh terhadap kehidupan masyarakat. Gitu. Oke. Karena ini penting menurut saya di tengah banyaknya kelompok-kelompok yang menjajakan ideologi alternatif. Oke, ya. Apalagi sekarang Ekstremisme gitu ya. Iya. apa sih sekarang yang bisa kita informasi yang bisa kita blok nggak bisa dalam situasi Betul, seperti betul. ini. Kemudian orang melihat dengan Pancasila ternyata juga aku nggak sejahtera kok. Aku nggak sejahtera dengan Pancasila. Iya. Saya ke pengadilan saya juga tidak mendapatkan keadilan. Di bidang ekonomi saya nggak sejahtera. Lalu kemudian ada penjajah ideologi lain Iya. yang sekalipun nggak bisa membuktikan apa-apa, tapi tidaknya itu membawa mimpi baru. Kayak gitu, ini terus mau diapakan? Pancasila kayak gini mau diapakan? Iya, karena selama ini logiknya kita dalam memahami Pancasila seperti contoh salah satu reklame. Mau makan apa, minumnya. Nah, Iya. gitu. Jangan, Itu akhir-akhir ini itu masalah pilpres ya. Jadi sama cara berpikirnya, Mas. Logikanya kalangan-kalangan yang melihat Pancasila itu secara absolut. Iya. Itu sama dengan misalnya orang-orang yang menempatkan misalnya ideologi khilafah. Itu juga sebagai jawaban semua persoalan. Oh, persoalan yang terjadi di Indonesia dan dunia ini karena tidak merujuk pada khilafah. Iya. Ketimpangan ekonomi, kita mencret khilafah. Mulai dari ketimpangan sosial sampai kemudian diare, itu persoalan khilafah. Sama aja kayak melihat Pancasila dalam konstruksi kelompok-kelompok yang absolut tadi. Iya. Nah, mestinya kan Pancasila itu sebagai pembuka ya artinya. Sebagai etik. Iya. Sebagai etik bernegara, etika republik. Jadi kalau ada persoalan ketimpangan atau persoalan kemiskinan, persoalan misalnya intoleransi gitu kan, tidak adanya solidaritas. Nah, ini kita melihat memahami secara pengetahuan dalam pintu-pintu yang dibuka Pancasila, etikanya. Antara misalnya tidak ada keadilan sosial. Oh iya ya, adil itu prinsip bernegara. Kenapa tidak adil? Nah, dari itu masuk kepada kajian-kajian saintifik. Kok misalnya demokrasi yang berbasis kerakyatan, kalau misalnya Soekarno bilang bukannya demokrasi politik tapi demokrasi juga penting. Kok demokrasinya seperti ini yang muncul oligarki? Iya. Nah, berdasarkan pada etika bernegara kita Pancasila itu sudah problematik. Itu Gitu. mestinya bisa kita cap, kamu yang nggak Pancasilais dong. Gitu. Bukan para penguasa yang ngecap kita hanya karena kita Kritis ke mereka. Nah, itu yang penting. Oke, Mas Angga. Ya. Jadi saya ingin ini yang terakhir Mas Angga. Agar ini agak normatif ini. Ini agak normatif, tapi mari kita tutup dengan hal yang normatif karena ini penting. Kita tahu bahwa Pancasila itu tetap penting karena itu adalah satu common platform di mana keragaman bangsa ini tidak disatukan. Kita
merasa menjadi satu bangsa karena kita Betul. memiliki satu pegangan bersama. Iya. Tapi bagaimana agar sejarah dan pengalaman manipulatif atas Pancasila ini nggak terulang kembali, terus-menerus terulang Betul. kembali. Pancasila tidak menjadi alat untuk menggebuk kekuatan-kekuatan kritis. Itu gimana? Ya gini, jawabannya gini Mas, mungkin uraiannya agak panjang ya. Oke. Iya. Jadi jawabannya gini, bahwa pertama, ketika kita kan sudah sadar nih bahwa kita butuh pegangan yang namanya Pancasila sebagai ikatan bersama. Kesadaran itu harus dipertajam, bahwa selama ini misalnya ada bagaimana Pancasila digunakan sebagai legitimasi, itu juga harus dibongkar. Oke. Sehingga ketika kita masuk ke dalam konteks bagaimana melakukan edukasi berbasis Pancasila, kita memiliki perspektif yang benar-benar merangkum atau merangkul kebinekaan kita, terus dimensi kemanusiaan kita, keadilan kita, dan kembali bahwa menempatkan Pancasila itu sebagai bagaimana dikembalikan sebagai suatu sebuah etik yang mendorong partisipasi dan kekuatan keluargaan, empowering society. Empowering society. Itu penting. Terus kemudian menekankan pada bagaimana state responsibility to the people, bagaimana Iya. citizenship politik itu bergerak. Jadi istilahnya begini, kalau di negara-negara yang lain itu kan punya, yang kalau coba saya gunakan, Prancis itu ya liberty, equality, fraternity sebagai seruan, sebagai citizen calling. Kalau ada misalnya di Prancis kalau kelompok-kelompok populis kanan, maka kemudian citizen calling-nya itu liberty, equality, fraternity. Demikian juga Amerika punya konsep yang hampir sama. Jadi ada nilai standar yang itu Nilai akan standar. mengevaluasi Iya, perjalanan betul. kita sebagai Ini bangsa. Pancasila di kita ini. Iya. Sehingga kemudian jangan kemudian ditempatkan sebagai sebuah ideologi yang formal untuk mengasihi masyarakat. Tapi yang paling penting, negaranya ini bagaimana? Oke. Gitu. Masih ada lagi? Cukup. Oke. Jadi saya kira saya ingin menutup. Saya tadi itu sebetulnya ingin kita berbincang santai, tapi Iya. rupanya nggak bisa santai. Ini Soalnya- ngomong masalah besar ini. Masalah besar. Pertanyaannya nggak santai soalnya. Saya nggak bisa jawab santai. Oke, jadi saya ingin menutup seperti ini, Mas Angga. Iya. Jadi slogan NKRI harga mati itu nggak cukup. Cukup. Pancasila jaya dan menjadi pegangan bersama itu nggak cukup. Itu Iya. penting tapi nggak cukup. Nggak cukup. Kita perlu memastikan bahwa dengan Pancasila itu nilai-nilai kemanusiaan kita dihargai dan dihormati. Dengan Pancasila, demokrasi kita semakin berkualitas. Kualitas. Tidak hanya prosedural, Iya, betul. tidak hanya dibajak oleh para bos-bos lokal. Bos-bos lokal. Dan bos-bos nasional Bos-bos juga. nasional juga. Dan kita memastikan bahwa dengan Pancasila itu kita mendapatkan keadilan dan kesejahteraan sepenuhnya karena itu adalah hak kita sebagai warga negara. Saya kira itu ya. Perlu saya tambahkan, Oke. kalau misalnya tadi bahwa ada NKRI harga mati, maka kemudian kalau menurut saya itu harus ditambahkan dengan Pancasila daya hidup bangsa. Daya hidup bangsa. Iya. Itu keren itu. Ini temuan baru. Ya pas ngomong sama si Indonesia, dapat ilham saya. Daya hidup bangsa, daya hidup rakyat Indonesia. Oke, Mas Angga, saya kira waktu kita udah cukup. Terima Iya. kasih kehadirannya udah luar biasa, memberi kita banyak wawasan, Karena kalau banyak kita, ilmu. kalau kita diskusi seperti biasanya bisa sampai nanti malam. Iya, nanti malam. Habis ini kita lanjutkan di warung kopi. Oke, terima kasih sekali lagi Mas Angga. Selamat malam semuanya. Iya.